印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 591-595. Feng Jue. Xiaoyan menatap dua api di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dua api di depan Xiaoyan saat ini, satu adalah api baru yang dibentuk oleh perpaduan 23 warna berbeda, dan yang lainnya adalah api kuning kaki yang memancarkan aura tandus. Api Sein Batu. Kekuatan api suci ini benar-benar menakutkan. Dia bergumam dan melambaikan kekuatan tianyan hati api berwarna kuning kaki di tubuhnya, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Kata Xiaoyan dengan puas segera. Meskipun saya tidak tahu alasan misterius Laut Douqi, karena kristal api suci aman dan sehat di Laut Douqi, maka saya dapat yakin. Xiaoyan dengan hati-hati merasakan bagian dalam tubuh, dan tiba-tiba lapisan terluar dari tubuh binatang api itu, anehnya, itu diselimuti oleh api suci berwarna kuning kaki, dan 23 jenis api yang berbeda terus bergetar di tubuhnya. Monster api yang ganas memiliki tubuh ratusan kaki, dan mata monster itu menatap kristal api suci. Pemurnian Huoxin Tianyan telah berakhir. Selanjutnya, saatnya mekar dan berbuah. Saat berikutnya, wajah Xiaoyan langsung tertawa terbahak-bahak, dan seiring berjalannya waktu, itu berubah menjadi tawa liar. Proses menelan Fire Heart Tianyan ini berada di luar tingkat berbahaya yang diprediksi oleh Xiaoyan, dan bahkan setelah menelan api suci ke dalam tubuh, memaksanya ke lautan pertempuran Qi, dan kemudian menyempurnakannya dengan sangat halus. Meskipun Xiaoyan tidak bisa mengatakan alasannya, dia ingin memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan orang bernama Xiao Mu. Tapi saat ini, Xiaoyan tidak terlalu peduli. Suara tertawa gila Xiaoyan terus menderu dalam kehampaan ini, perlahan dan mantap. Ayo mulai. Melihat tawa liar Xiaoyan, sosok Long Yi perlahan muncul dari penguasa kuno api abadi, dan dia berkata kepada Xiaoyan dengan puas. Saat dia baru saja menelan api suci dan memurnikannya, Long Yi. Setelah sedikit mengatur nafasnya, Xiaoyan berkata perlahan. Untuk api suci, menelan api suci adalah langkah pertama, dan itu juga yang paling menyiksa. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda mungkin langsung jatuh. Selanjutnya, untuk menyempurnakan api suci. Hanya dengan memurnikan api suci Anda dapat secara bertahap menguasai kekuatan api suci. Yang terakhir adalah memasukkan kekuatan api suci ke dalam keputusan yang membara. Untuk menyelesaikan menelan api suci. Aku tidak tahu apa kekuatan api suci ini. Xiaoyan perlahan menarik hati api Tianyan, yang menyilaukan hingga batasnya, memancarkan api kehancuran dan kehancuran di depannya, dan mengambil napas dalam. Mengenai menelan Shengyan, meskipun Xiaoyan telah berhasil sekarang, masih ada langkah terakhir yang tersisa, dan Xiaoyan sangat menantikan ini. Di masa lalu di benua Douqi, setiap kali dia melahap api yang berbeda, itu membawa kekuatan yang meroket dan evolusi tekad yang membara, tetapi dia tidak tahu seperti apa api suci ini. Jangan khawatir, api suci ini lebih kuat dari api baru yang telah saya gabungkan dengan 23 api berbeda. Jika Anda memikirkannya, Anda tidak akan mengecewakan saya. Sambil menggertakkan giginya, Xiaoyan mengabaikan 3721, dan segera menutup pintu. Mata, memobilisasi keputusan pembakaran dalam tubuh. Bum bum bum. Sama seperti Xiaoyan memobilisasi Feng Jue, teknik Feng Jue yang tersembunyi di bagian terdalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai berenang tak terkendali. Xiaoyan tidak terkejut dengan ini, karena ini adalah gejala melahap api aneh setiap saat, jadi Xiaoyan tidak panik sama sekali, dan mengarahkan api suci hati api Tianyan menuju Feng Jue. Bum bum bum. Kekuatan api suci dan Feng Jue baru saja bersentuhan, dan tiba-tiba kekuatan hisap yang mengerikan terpancar dari Feng Jue. Yang langsung menelan sumber api suci Tianyan. Suara yang dibuat sangat mengejutkan di seluruh kehampaan ini. Pada saat berikutnya, pikiran Xiaoyan memancarkan gelombang yang sangat menakutkan. Warna yang berfluktuasi adalah kaki, berpusat di dahi Xiaoyan, dan tiba-tiba menyebar kemana-mana. Brengsek. Xiaoyan menggertakkan giginya, matanya merah, dan suara gosokan dari mengatupkan giginya sangat keras. Jeritan bergema di kehampaan. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatan yang cukup, itu benar-benar. Kelopak mata Long Yi mau tidak mau melompat, hanya melihat penampilan Xiaoyan begitu kejam, bisa dibayangkan, jika itu dirinya sendiri,
aku khawatir dia akan melakukannya, sudah menyerah. Aku tidak bisa jatuh. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Dalam pikirannya, dan setiap kali dia memukul, ada suara menusuk hati Xiao Yan, tapi Xiao Yan menggertakkan giginya sehingga dia tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara lain. Tapi dampak yang sangat mengerikan, meski jantungnya seperti pisau, tapi setelah setiap benturan, itu membawa banyak manfaat bagi Xiao Yan. Yang paling jelas adalah kekuatan tubuh Xiao Yan perlahan meningkat, dan bahkan napas Xiao Yan melonjak dengan cepat. Bagaimana situasinya? Saat berikutnya, Long Yi, yang simpatinya belum hilang, tiba-tiba menyadari bahwa napas Xiao Yan di depan Dao melonjak. Meskipun aku belum pernah melihat manusia melahap api suci, sepertinya menelan api suci sepertinya bukan hal yang aneh untuk meningkatkan kekuatan. Apa rahasia anak ini? Suara keraguan terus berputar di hati Long Yi. Tahap tengah Dao di bintang 5. Tahap akhir Dao Emperor bintang 5. Saatnya menerobos Dao di bintang 5. Dao di bintang 6. Tahap tengah dari Six Star Dao di. Ini belum selesai. Kaisar petarung bintang 6 terakhir. Dalam kehampaan, suara mengejutkan Long Yi terdengar seperti guntur. Ada apa dengan anak ini? Gelombang bagaimana dia bisa menembus begitu banyak level dalam waktu singkat? Kata Long Yi agak malu. Karena dia benar-benar menyaksikan Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa promosi dari tahap awal Dao Emperor bintang 5 ke tahap awal Dao Emperor bintang 6, meskipun ini hanya pangkat, tetapi energi dan waktu yang diperlukan di dalamnya, meskipun itu adalah penjahat sejati, pasti puluhan tahun. Menerobos waktu di antara napas. Dan itu bukan Dao di bintang 6, tapi Dao di bintang 6 akhir. Ini adalah promosi penuh ke sekitar 2 peringkat. Dengan tingkat promosi yang begitu menakutkan, bahkan Long Yi, yang memiliki visi yang agak arogan, sedikit tergerak. Ini membuat Long Yi, monster berusia 1000 tahun yang telah berkultivasi, memiliki keinginan untuk memukulnya sampai mati. Mungkinkah karena Seng Yan dan latihan yang dia lakukan? Long Yi tidak bodoh, dan setelah ragu sejenak, dia menemukan rahasianya. Namun, keraguan Long Yi belum berakhir, ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan berada di luar tubuhnya, kotak api aneh langsung menyelimutinya, dan kemudian satu-satunya kelompok api yang tersisa di depan Xiao Yan memancarkan 23 warna api aneh adalah tiba-tiba tersebar, lalu diurutkan langsung di kotak api yang berbeda. Bagaimana situasinya? Long Yi tampak bingung dengan biksu kedua. Menatap alun-alun api yang aneh, ada sekitar 23 pilar api, dan di atas setiap pilar api, warna dan kekuatan yang berbeda dari api yang berbeda perlahan-lahan menyala, dan kemudian mereka dengan hormat menyerah kepada Xiao Yan. Apa? Bocah ini benar-benar memasuki meditasi, sepertinya kekuatan jiwa telah memasuki tempat lain. Long Yi melihat keterlambatan Xiao Yan dalam bangun, dan segera menyadari ketidaknormalan Xiao Yan. Di ruang kosong, tidak ada waktu, tidak ada kehidupan. Dan tidak ada apa-apa, hanya suasana yang sangat sunyi. Di mana ini? Sosok yang tidak mencolok dibandingkan dengan ruang kosong ini perlahan muncul, lalu berkata pada dirinya sendiri. Orang yang datang adalah Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang hal ini. Jelas bahwa dia sedang dalam proses mengembangkan Feng Jue, dan saat dia merasa evolusi Feng Jue di tubuhnya telah berhasil, kekuatan dalam tubuh Xiao Yan telah melonjak, dan dalam waktu singkat, itu telah melonjak ke tingkat Dao Emperor bintang 6. Namun, Xiao Yan datang ke tempat asing ini sebelum dia bisa menyelidiki tingkat evolusi Feng Jue di tubuhnya dan memahami keadaan tubuhnya. Haha. Setelah bertahun-tahun, apakah klan Xiao saya benar-benar memiliki keturunan? Suara sunyi perlahan bergema di antara dunia ini. Siapa? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Saya sekarang adalah kekuatan jiwa. Jika saya tidak hati-hati, saya khawatir itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada asalnya. Suara sunyi ini baru saja terdengar, dan Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan tak terbatas seperti lautan. Hehe. Jangan panik, ini ruang api suci. Suara santai terdengar perlahan. Bukankah api suci Tianyan hati api yang telah ditelan oleh Xiao Yan? Huoxin Tianyan, setelah Xinyan ditelan dan disempurnakan oleh Xiao Yan, dia berubah menjadi seorang pemuda dan mengikuti Xiao Yan. Aku baru saja mengatakan betapa nyamannya anak ini melahapku. Aku tidak menyangka kamu menghalangi. Suara Xinyan dengan nada bertanya langsung menuju kehampaan ke segala arah. Xinyan? Kamu belum berubah setelah bertahun-tahun. Suara sunyi muncul, dan kemudian berubah menjadi sosok kurus. Sekilas,
Sosok kurus itu bisa tahu bahwa itu adalah jejak kekuatan jiwa, tapi di atas tubuh kurus itu, ada kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia. Xiao Mu, kamu orang tua sialan. Tubuh Xinyan langsung gemetar, lalu meraung. Saat itu bukan keinginan saya. Jika Anda ingin tahu, Anda dapat menemukan saya di masa depan untuk mengetahui kebenaran masalah ini. Sosok yang meraung oleh Huoxin Tianyan berbicara perlahan dan jelas. Bukankah kamu sudah mati? Saat berikutnya, murid Huoxin Tianyan menyusut dengan kencang, seolah dia menyadari sesuatu. Mati. Bagaimana mungkin aku, 12 harimau dari keluarga Xiao, jatuh begitu mudah? Sebuah suara polos membuat Xiao Yan sangat terkejut. Oke, Xiao Mu, tunggu, lain kali aku menemukanmu, itu akan menjadi, kata Xinyan dengan kejam. Hehe, karena pertanyaanmu telah diselesaikan, maka terserah aku dan anak ini, kamu harus keluar, kata Xiao Mu, dan melambaikannya dengan santai, tanpa memberi Xinyan waktu untuk ragu. Segera, Huoxin Tianyan sedikit keluar dari ruang api suci dan muncul di samping Long Yi di luar. Bajingan, melihat ini, Huoxin Tianyan mau tidak mau mengutuk secara diam-diam. Sudah ribuan tahun sejak dia berada di luar kendali Xiao Mu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Mu masih memiliki kendali atas dirinya sekarang. Ini seharusnya roh api-api suci. Melihat ini, Long Yi tidak takut. Lagi pula, kekuatan Huoxin Tianyan saat ini tidak sekuat setengah abadi, jadi Long Yi tidak takut. Senior, Xiao Yan melihat bahwa Huoxin Tianyan tidak memiliki ruang untuk melawan, dan tersapu oleh Xiao Mu, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kedinginan. Senior bernama Xiao Mu di depannya jelas merupakan pria yang kejam. Hehe, nak, ceritakan tentang situasi di benua Doqi. Xiao Mu dengan mudah datang ke sisi Xiao Yan. Melihat Xiao Mu yang misterius, yang datang dan pergi tanpa jejak, hati Xiao Yan tenggelam. Dia tidak punya rencana lain, tetapi menceritakan beberapa hal di benua Doqi. Karena Xiao Yan jelas merasakan bau yang familiar di tubuh Xiao Mu. Itu adalah bau darah. Fluktuasi. Seperti itu cukup untuk menunjukkan bahwa lelaki tua di depannya adalah anggota klan Xiao mereka. Sebenarnya, alasan mengapa garis keturunan Doudi dari klan Xiao di benua Doqi terputus di tengah jalan, kami memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Xiao Mu mendengar kata-kata Xiao Yan, meskipun hatinya sangat tenang, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa kejatuhan garis keturunan Doudi yang tiba-tiba ini hampir membawa kehancuran bagi klan Xiao di benua Doqi. Leluhur, tanya Xiao Yan ragu-ragu, menatap Xiao Mu yang tertangkap dalam ingatan di hadapannya. Oh, hal-hal ini, aku akan memberitahumu saat kamu menjadi lebih kuat. Kalau tidak, kamu masih terlalu lemah sekarang. Mata Xiao Mu dipenuhi dengan kehampaan tanpa akhir menatap Xiao Yan untuk waktu yang lama sebelum dia membuka mulutnya. Apakah dia orang yang kuat di dunia manusia? Xiao Yan bertanya dengan sedikit enggan. Kamu cukup pintar, kamu tahu harus berkata apa padaku, tapi hal-hal ini bukanlah sesuatu yang harus kamu pikirkan. Tujuanmu selanjutnya adalah mencapai Dosian terlebih dahulu. Hanya ketika kamu mencapai Dosian, kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan beberapa hal. Kamu hanya perlu mengetahui beberapa hal. Lagi pula, kami tidak. Batuk, batuk. Xiao Mu buru-buru batuk beberapa kali. Nenek moyang meninggalkan jejak kekuatan jiwa di sini, jadi pasti ada yang salah. Xiao Yan tidak berhenti pada topik sebelumnya. Dari kata-kata tuannya Jin Longwang dan Xiao Mu, meskipun dia menebak secara samar, hilangnya Xiao Yan pasti ada hubungannya dengan dunia manusia, tetapi Xiao Yan masih terlalu lemah saat ini. Bahkan jika kekuatan mereka sekarang bergantung pada menelan api suci untuk mencapai tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6, itu tidak cukup bagi mereka. Tidak, kamu salah. Alasan mengapa saya meninggalkan jejak jiwa saya di sini adalah untuk menyelamatkan hari ketika orang-orang dari klan Xiao saya melahap Fire Heart Tianyan ini. Xiao Mu berpura-pura mendalam. Leluhur benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan dari seorang nabi. Murid Xiao Yan menyusut rapat saat dia berkata dengan tidak percaya. Hehe, ada banyak hal di alam semesta, dan banyak hal yang tidak jelas. Karena kamu telah berhasil melahap Xinyan, maka kekuatan jiwaku juga akan hilang. Lagi pula, jejak kekuatan jiwa ini gelombang hanyalah kekuatan yang kutinggalkan saat aku mengendalikan hati api Tianyan, dan setelah membantumu melahap api suci, tidak banyak yang tersisa. Xiao Mu tersenyum perlahan. Tempat ini disebut ruang api suci. Ini adalah ruang terpisah.
Siapapun di bawah Dou Xian akan ditekan di sini. Kamu hanya perlu berkomunikasi dengan Xinyan, dan kamu dapat membawa orang ke sini. Ruang api suci seperti penghalang. Begitu orang lain memasukinya, ini juga bisa digunakan sebagai kartu truf untukmu. Jangan gunakan itu sebagai upaya terakhir, jika tidak, dimensi alien yang menakutkan seperti itu akan membawa bencana untukmu. Aku harap ketika kita bertemu lain kali, anakmu benar-benar bisa tumbuh dewasa. Suara itu jatuh, dan Xiao Mu di depan Xiao Yan langsung berubah menjadi bintang dan menghilang di ruang api suci ini. Tanda seru. Xiao Yan membungkuk hormat dan berkata. Dengan lenyapnya semua nafas Xiao Mu, Xiao Yan duduk dan dengan hati-hati memahami ruang api suci ini. Anak ini, kenapa kamu belum keluar? Di luar tubuh Xiao Yan, Long Yi dan Xinyan menatap Xiao Yan dengan curiga. Beberapa hari telah berlalu sejak Xiao Yan berhasil memasuki meditasi setelah menelan api suci penyulingan, mengapa dia masih belum bangun? Saat keduanya bingung, murid Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Sudah lama, suara yang telah lama hilang membawa aura Saint Flame yang sunyi di seluruh kehampaan. Apakah kamu baik-baik saja? Long Yi buru-buru bertanya, saat Xiao Yan membuka matanya. Haha, Penatua Long, aku baik-baik saja, kata Xiao Yan dengan tenang. Sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Suara bersahaja itu mengejutkan Long Yi. Itu hanya perpaduan api suci, dan mengendalikan dimensi yang berbeda. Xiao Yan tersenyum perlahan. Apakah kamu sudah menguasai dimensi yang berbeda? Long Yi membuka matanya lebar-lebar dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Yang disebut ruang berbeda adalah ruang yang digunakan sendiri, dan ada banyak tempat menakutkan di ruang ini. Apalagi ada pepatah yang sering beredar di ribuan dunia. Ruang yang berbeda adalah prototipe kerajaan. Pembangkit tenaga yang memiliki alam pada dasarnya memiliki kekuatan melawan makhluk abadi. Adapun pembangkit tenaga dengan dimensi berbeda, jumlahnya terlalu langka. Menurut pengetahuan Long Yi, pembangkit tenaga listrik dengan dimensi berbeda setidaknya memiliki kekuatan untuk mencapai puncak Dodi. Karena memiliki dimensi yang berbeda, sekali kamu bertarung, kamu akan menyeret musuh ke dalam dimensi berbeda yang kamu kuasai. Dengan bertambahnya satu dan lainnya, efek domainnya persis sama. Hei, nak, jangan berpikir bahwa Xiao Mu adalah leluhurmu dan kemudian menjadi tidak bermoral. Jika kamu mengarahkan kaisar ini untuk melakukan sesuatu yang melanggar moralitas, kaisar ini akan menjadi yang pertama meledakkan dirinya sendiri. Di wajah halus Xinyan, sebuah jejak muncul. Keraguan berarti, itu wajar. Kali ini, berkat leluhur Xiao Mu aku melahap api suci. Kalau tidak, itu akan menjadi beban bagiku. Xiao Yan selesai berbicara, dan tiba-tiba menatap Xinyan dan tertawa. Hei, aku memperingatkanmu, apa yang kamu lakukan? Xinyan masih seorang pria muda, dan ditatap oleh Xiao Yan dengan sangat jahat, dia merasa sedikit kedinginan di hatinya, dan perasaan buruk muncul. Di tubuhku sekarang, aku sudah memiliki 23 jenis api yang berbeda dan kekuatan api sucimu. Mengapa keputusan membakar di tubuhku masih belum terpuaskan, dan aku merasa sedikit tidak nyaman? Xiao Yan memeriksa tubuhnya dengan ragu. Feng Jue, seolah mendengar sesuatu yang sangat menarik, kegilaan tiba-tiba muncul di wajah Xinyan. Melihat kemunculan Xinyan yang tiba-tiba, Xiao Yan merasa tidak enak di hatinya. Feng Jue seharusnya tidak disebutkan tadi. Lagi pula, benda ini memegang posisi penting di benua Douqi dan benua Dodi. Anak laki-laki, apa yang kamu bicarakan adalah teknik magis yang berkembang dengan menelan api, Feng Jue. Di mata Xinyan, kilasan antusiasme melintas, menatap Xiao Yan. Aku hanya akan mengatakan bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak api yang tidak teratur di tubuhmu pada saat yang sama. Jika itu adalah orang biasa, aku khawatir kamu akan langsung meledak dan terbunuh. Itu benar-benar alasan Feng Jue. Xinyan sangat bersemangat dan langsung memeluk lengan Xiao Yan. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yan sedikit lamban di adegan tiba-tiba Xinyan, dan langsung berteriak marah. Jangan khawatir, Tuan, lihat dulu level apa Feng Jue di tubuhmu sekarang. Xinyan tersenyum perlahan pada Xiao Yan, tapi matanya berputar dengan cepat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa sebenarnya yang roh api suci ini lakukan? Lebih cepat mengubah wajahmu daripada membalik buku. Kamu baru saja memiliki sikap tingkat tinggi. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini saat mendengar Feng Jue? Lupakan saja,
Mari kita lihat Feng Jue dulu. Lagi pula, setelah menelan dan memurnikan api suci, meskipun kekuatan api suci diintegrasikan ke dalam Feng Jue, itu hanya memiliki kekuatan yang meroket. Adapun seberapa jauh ini Feng Jue telah mencapai, saya sangat menantikannya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung merasa damai, matanya terpejam, dan dia pergi ke tempat di mana Feng Jue berada di bagian terdalam tubuhnya. Bum bum bum. Sama seperti Xiao Yan mengendalikan pikirannya dan memasuki pikirannya, mencoba menyelidiki Feng Jue, aura kuno tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan. Nafas itu, yang paling kuat dan kuno, yang tertinggi di dunia saja. Nafas ini benar-benar Feng Jue. Karena ini masalahnya, maka aku akan berjudi dan membantu anak ini dengan sepenuh hati. Sedangkan untuk api suci lainnya, cepat atau lambat aku akan menjarah kekuatanmu. Pada saat itu, 10 orang teratas pada daftar api suci juga akan, kata Xinyan dengan tenang. Peringkat abadi senior, Xiao Yan memeriksa sebentar selama beberapa menit, lalu sangat gembira. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam api suci ini sangat menakutkan, kekuatan Xiao Yan telah meroket ke tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6. Adapun teknik kultivasi, bahkan jika ingin menembus tahap tengah peringkat abadi, itu sangat bagus. Peringkat abadi maju, ini jauh di luar imajinasi Xiao Yan. Feng Jue dibagi menjadi 6 alam. Feng Jue saat ini, saya khawatir. Bakar fondasinya. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri. Xiao Yan telah merasakan sebelumnya bahwa Burning Jue di tubuhnya, meskipun potensinya sangat menakutkan, hanya mencatat kultivasi Dou Di sebelumnya, dan untuk kultivasi Dou Di, tidak disebutkan. Namun, ketika dia pertama kali datang ke benua Dou Di, dia kebetulan menyelamatkan Raja Naga Emas, sehingga menyempurnakan Jue pembakarannya sendiri. Sejak dia menyempurnakan Feng Jue Xiao Yan selalu berada di level rendah dari peringkat abadi. Setiap kali dia bertarung dengan musuh, semangat juangnya jauh lebih lemah dari musuh. Tapi sekarang Xiao Yan sedikit lebih percaya diri, hanya latihan peringkat abadi lanjutan ini tidak lebih lemah dari beberapa latihan puncak peringkat abadi, dan bahkan mungkin lebih kuat daripada peringkat suci. Jika latihan tingkat keabadian tingkat rendah Xiao Yan sebelumnya memungkinkan Xiao Yan untuk menggunakan Lotus of Destruction sekali, sekarang latihan tingkat keabadian tingkat tinggi sudah cukup untuk mendukung Xiao Yan menggunakannya 3 kali. Gelombang 8 gelombang. 1 gelombang Zhongwen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Inilah manfaat yang dibawa oleh latihan. Oke, Tuan. Feng Jue ini, sejauh yang aku tahu, tidak sebanding dengan peringkat abadi dan peringkat suci manapun, karena tampaknya hanya memiliki beberapa alam, dan satu-satunya hal yang diperlukan untuk masuk ke setiap alam adalah api suci. Jadi Tuan, untuk puncakmu, kamu hanya bisa melahap api suci terus-menerus. Dan di antara semua api suci kita, ada beberapa perjuangan terbuka dan rahasia seperti manusia. Bahkan jika itu aku ingin menarik sumber kekuatan mereka dari api suci peringkat teratas, untuk memperkuat diriku sendiri. Jadi Tuan, Xinyan menatap Xiao Yan dengan mata berapi-api, arti dari apa yang dia katakan sudah jelas. Apakah ini alasan mengapa kamu menyerah padaku? Xiao Yan berbalik dan tersenyum pada Xinyan. Aku akan membantumu dengan sepenuh hati, tetapi sebagai harga, ketika kamu melahap api suci, kamu harus memberiku kekuatan api suci lainnya. Kata Xinyan cukup panas gelombang hehe, aku tidak menyangka kamu memiliki keberanian seperti itu. Petik 2. Kalau begitu serahkan kendali ruang api sucimu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Baru saja di ruang api suci, tidak peduli seberapa keras Xiao Yan mencoba, dia tidak akan pernah bisa mengendalikan ruang api suci. Ambil. Xinyan juga tahu betapa misteriusnya teknik kultivasi Xiao Yan, dan segera menggigit giginya, semburan api mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Dengan masuknya nyala api ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa pengucilan dirinya dari ruang api suci telah benar-benar hilang. Xinyan, apa yang aku janjikan padamu secara alami akan terpenuhi di masa depan. Xiao Yan tersenyum. Sepenuh hati. Burning Jue. Saat itu, pria Xiaomu itu tidak berlatih latihan terbaik di dunia, dan dia melahap 2 api suci secara tiba-tiba. Anak yang berlatih Feng Jue ini mungkin akan mengungguli dia dalam prestasi di masa depan. Aku sangat menantikannya. Setelah Xinyan selesai berbicara, sepertinya dia telah mengambil keputusan. Hanya saja tidak satu pun dari mereka bertiga yang memperhatikan bahwa di sudut yang tidak mencolok di dasar kehampaan,
setetes darah perlahan mengintai, dan mata yang sangat jahat muncul. Ini sebenarnya Huoxin Tianyan. Kekuatan klon seharusnya cukup untuk menghancurkannya. Setelah suara suram selesai berbicara, aura jahat tiba-tiba muncul. Aura itu sepertinya sama persis dengan penjaga kiri Gorevian sebelumnya, bahkan lebih kuat. Dalam kehampaan di mana Xiaoyan berada, darah di bagian bawah ditinggalkan oleh penjaga kiri Gorevian. Pada saat ini, darah perlahan mengelilingi lingkaran gas hitam, sangat jahat, memancarkan kekuatan jahat yang sangat kuat, dan kemudian dengan erat mengelilingi ruang tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Hanya saja metodenya sangat tersembunyi dan luput dari persepsi Xiaoyan dan yang lainnya. Dalam kehampaan, Hard Rock yang dibungkus oleh Different Fire Plaza, Long Yi mengagumi tekad Xiaoyan yang membara. Keduanya sebagian besar adalah atribut api, jadi tidak ada penglihatan lain yang ditemukan. Adapun Xiaoyan, itu menyesuaikan nafas ruang api suci di dalam tubuh, dan sebagai tambahan, kekuatan api yang berbeda dan kekuatan api suci harus dijaga keseimbangannya, jadi saya tidak memperhatikannya, di luar. Xiaoyan tidak tahu kenapa. Meskipun dia mencoba berkali-kali, dia menemukan bahwa kekuatan antara api yang berbeda dan api suci tidak dapat digabungkan. Setiap kali keduanya bersentuhan, kekuatan yang sangat menakutkan akan meletus. Itu sebabnya Xiaoyan untuk sementara meletakkan gagasan fusi. Adapun perbedaan antara api yang berbeda dan api suci, sepertinya ada yang kurang. Pada saat ini, Xiaoyan tidak repot-repot bertanya pada Xinyan, jadi dia harus segera memahami kekuatan yang meroket dan kekuatan api suci. Adapun yang lain, beritahu nanti. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Huhuhu, seharusnya mungkin untuk pergi sekarang. 3 hari berlalu menit demi menit, Xiaoyan akhirnya menarik napas terakhirnya dan berdiri dan berkata. Hanya dalam beberapa hari, kamu telah menguasai ruang api suci, dan kamu adalah orang pertama yang menguasai kekuatan api suciku sedemikian rupa. Adapun energi emas iblis darah itu, aku sudah menekannya untukmu untuk sementara. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang tingkat kejahatan dari benda ini. Aku hanya bisa menunggu sampai benar-benar dihilangkan di masa depan. Kata Xinyan dengan pujian. Tanpa diduga, anak ini sebenarnya terkorosi oleh energi emas iblis darah, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah diharapkan Xinyan. Namun, meskipun energi emas iblis darah sangat menakutkan, ia memiliki keberadaan api suci. Jika Anda ingin dengan mudah mengikis pikiran Xiaoyan, itu akan menjadi mimpi yang bodoh. Yah, itu satu-satunya cara. Xiaoyan menjawab, lagi pula, jika energi emas iblis darah ini tidak diselesaikan sekarang, itu akan menjadi momok cepat atau lambat jika tetap ada padanya. Keadaan Xinyan saat ini mirip dengan Xiaoyi, keduanya adalah roh api, tetapi perbedaannya adalah Xiaoyi lahir karena Xiaoyan menggabungkan 23 jenis api yang berbeda di tubuhnya dan berevolusi menjadi roh api. Xiaoyi kekuatannya akan meningkat seiring dengan pertumbuhannya, sementara roh api suci ditekan oleh kekuatan Xiaoyan. Kekuatan Xinyan, yang berada di puncak Kaisar Dou, hanya ditekan oleh penyempurnaan Kaisar Dou bintang 7. Namun, satu hal yang pasti adalah batu hati ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan api suci di tubuh Xiaoyan. Butuh banyak waktu untuk melahap api suci, tapi kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dan sebelum kompetisi sekte itu, sepertinya ada beberapa hal menarik lainnya. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya perlahan, dan tiba-tiba api suci kaki yang sangat panas menyapu, langsung menghadap ke sisi kehampaan. Perasaan seperti itu berevolusi dari Feng Jue yang melahap api suci. Sejak kita pergi, dan karena pegunungan gurun ini telah tenggelam ke dalam lautan pasir, maka tempat ini seharusnya sudah tidak ada lagi. Xiaoyan hendak memulai, tapi dia menemukan sesuatu. Hah? Xiaoyan tahu kekuatan api suci yang menakutkan di tangannya. Meskipun kekuatan api suci ini hanya menduduki peringkat ke-35, kekuatan tunggalnya jauh lebih baik daripada kombinasi Xiaoyan dari 23 jenis api yang berbeda. Nyala api terlalu kuat. Apa yang sedang terjadi? Long Yi sepertinya menyadari sesuatu yang tidak normal dan berkata pada Xiaoyan. Sepertinya kita semua telah melupakan sesuatu. Xiaoyan perlahan menyingkirkan lapangan Yi Huo, lalu memegang penguasa kuno Yi Huo Heng di telapak tangannya, menatap tajam ke noda darah di dadanya. Saya melihat bahwa saya tidak tahu mengapa, tubuh yang berlumuran darah telah dilarang oleh Xinyan dengan api suci berwarna kuning kaki, tetapi energi emas iblis darah saat ini tampaknya masih hidup, berjuang keras.
Ini, energi emas Gorevian. Xinyan tiba-tiba membuat suara terkejut di samping. Terlahir sebagai api suci, dia sangat peka terhadap kejahatan semacam ini. Tunggu, perasaan ini. Ada juga suku jahat di luar wilayah ini. Saat berikutnya, Xinyan menatap noda darah di dada Xiaoyan yang tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba angkat bicara. Karena Xinyan cukup jelas tentang caranya sendiri, jika hanya mengandalkan energi emas iblis darah ini tidak cukup untuk membuat segel yang dipasang sendiri terlihat seperti ini, maka hanya ada satu penjelasan. Ada juga alien di sini. Kekuatannya lebih kuat dari penjaga kiri Gorevian. Setelah pembukaan Xinyan, Xiaoyan keluar. Xiaoyan berkata pada kehampaan gelap gulita di sampingnya dengan ekspresi tenang. Susu, bocah pemberani. Suara lembut datang dari segala arah. Meskipun suaranya lembut, roh jahat yang sombong dalam suaranya tidak tersembunyi. Ini, Blood Demon. Wajah Xinyan sangat jelek. Mendengar suara ini, bahkan dia yang terlahir sebagai api suci, mau tidak mau merasa ketakutan. Itu bukan setan darah, itu harus menjadi klon energi. Kata Xiaoyan terus terang, kebesaran jiwanya membuat Xiaoyan selalu menemukan sesuatu yang berbeda dari orang biasa. Di tubuh Xiaoyan, kekuatan api suci kaki dan sebanyak 23 jenis api yang berbeda langsung muncul. Seperti yang diharapkan dari manusia yang bisa melahap api suci. Tapi hari ini, kamu sepertinya tidak bisa pergi. Tawa perlahan turun, dan kemudian, di tepi kehampaan tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada, aura hitam yang sangat jahat muncul seketika. Energi iblis darah. Itu masih emas. Seperti yang diharapkan, dia adalah raja sebenarnya dari Gorevians. Xiaoyan tersenyum perlahan, tapi dia tidak merasa gentar. Jika sebelum menelan api suci, Xiaoyan mungkin takut, tapi sekarang berbeda. Dengan api suci, ditambah kekuatan untuk mencapai kaisar petarung bintang 6, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri. Dikelilingi oleh utusan iblis darah ini, mundur tidaklah sulit. Tapi saat ini, Xiaoyan tidak punya pilihan. Batu hati, Panjang Yi. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui kekuatan klon Gorevian ini gelombang, dia harus mengulur waktu, jika tidak, sekali Gorevian menggunakan cara yang menakutkan, mustahil untuk melarikan diri. Oke, Xinyan dan Long Yi bertukar pandang pada Xiaoyan. Mereka segera memahami keseriusan masalah ini, dan tanpa ragu, sosok mereka langsung meledak, dan tubuh mereka penuh dengan energi pendendam. Hehe, dia benar-benar anak pemberani. Setelah Gorevian selesai berbicara, sosok ilusi bergegas menuju Xiaoyan, aura jahat yang menakutkan menekan kekuatan Xiaoyan, dan bahkan memberi Xiaoyan Gorevian Gold Key membawa perubahan nyata. Lakukan. Melihat ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu segera, seluruh tubuhnya meledak, dan penguasa kuno api abadi di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan yang luar biasa, menyerang utusan iblis darah yang datang ke arahnya. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Berat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Suara agung bergema di kehampaan ini, dan kemudian Xiaoyan memegang penguasa kuno api abadi dengan kedua tangan, dan menebas langsung ke ki hitam yang bertiup di wajahnya. Ini terlalu banyak. Avatar energi ki hitam Gorevian mengatakan sesuatu dengan santai, dan kemudian memadatkan satu jari untuk dengan mudah menahan serangan Xiaoyan. Meskipun aku hanyalah tiruan energi, jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, kamu masih akan jatuh di sini hari ini. Suara penghinaan langsung terpancar dari klon Gorevian. Dengan munculnya suara ini, tempat kehampaan berada di bawah gurun, kehampaan itu runtuh seketika, dan debu dan pasir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari atas. Bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan menghilang dalam sekejap, penguasa kuno konstanta api aneh Xiaoyan tidak terkendali dan langsung dilepaskan. Adapun klon energi dari iblis darah, meskipun momentum combo tiga kaki Xiaoyan memberinya dia cukup ketakutan, tetapi dalam analisis terakhir, dia adalah klon energi dari Gorevian, dan dia jauh lebih kuat daripada Xiaoyan di dunia, tahap selanjutnya dari bintang 6 Doudi. Mengapa tubuh manusia ini tampaknya memiliki kekuatan lain selain api suci? Di atas klon energi iblis darah, energi hitam itu samar-samar terkikis oleh api suci Xiaoyan. Namun, yang paling mengejutkan klon energi Gorevian adalah kekuatan api aneh di tubuh Xiaoyan, dan serangan yang dihasilkan dengan menempel pada penguasa kuno api aneh juga sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Raja Sejati para Gorevian. Xiaoyan melihat kekosongan yang hancur di sampingnya, dan sedikit menyeka noda darah di sudut mulutnya karena penindasan klon energi Gorevian.
Sekarang kekuatan api suci dan kekuatan api yang berbeda di dalam tubuh tidak dapat digabungkan. Meskipun klon Gorevian ini hanyalah tiruan dari pertarungan sebelumnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Sepertinya kita bisa hanya gunakan bantuan kekuatan mereka berdua. Long Yi, Xinyan, beri aku kekuatanmu. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, Xiaoyan dan Xinyan dan Long Yi berkata dalam hatinya pada saat yang bersamaan. Kamu adalah... Xinyan dan Long Yi cukup bingung dengan tindakan Xiaoyan, tetapi melihat keseriusan di wajah Xiaoyan, ditambah dengan kekuatan klon energi Gorevian, mereka merasa Yan Jue Xiaoyan melonjak dengan cepat di tubuhnya, giginya mengatup, dan kekuatan keduanya langsung mengairi dia. Gorevian, beritahu kamu betapa kuatnya itu. Tawa panik menyebar ke seluruh kehampaan yang hancur dengan api di seluruh langit. Nyala api menyebar, tidak hanya dengan api yang berbeda, tetapi juga dengan kekuatan api hati Tianyan Holy Flame. Untuk sesaat, suhu ruang ini meningkat tajam, dan aura tandus di atas api suci langsung muncul, membuat klon energi iblis darah tidak hanya tekanannya meningkat pesat. Lagi pula, kekuatannya telah mencapai level Gorevian, dan tidak mungkin untuk dengan mudah datang ke benua Doudi, jadi hanya satu klon yang dapat diproyeksikan, tetapi jarak antara kekuatan klon ini dan tubuh utama sangat besar. Oh! Apa yang sedang dilakukan manusia ini? Ada begitu banyak api di dalam tubuh, apakah kamu tidak takut meledak dan mati? Klon energi Gorevian berkata perlahan. Yah, biarpun ada api suci di depanku, itu hanya semut, hanya untuk melihat apa yang ingin dilakukan anak ini. Jika memungkinkan, anak ini bisa dianggap sebagai jenderal dari klan Gorevianku. Setelah Gorevian selesai berbicara, dia langsung terdiam, dan kemudian dia berhenti bergerak, melayang langsung di kehampaan yang hancur, menatap Xiaoyan. Hah! Merasakan kekuatan besar dan murni dari Long Yi dan Xinyan, Xiaoyan terengah-engah, lalu mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan menatap Gorevian yang jahat dan menghina di depannya. Raja Gorevian yang sebenarnya masih terlalu enggan untukku sekarang. Tapi avatar ini seharusnya baik-baik saja. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sedikit kegilaan muncul di sudut mulutnya. Agar aman, mari kita panggil tubuh abadi itu. Xiaoyan ragu-ragu untuk sementara waktu, meskipun dia merasa bahwa utusan iblis darah di depannya telah menghentikan serangannya dan memandang dirinya sendiri seolah-olah dia sedang melihat seekor domba untuk disembelih. Untuk mencegah kecelakaan, Anda tetap harus berhati-hati. Tubuh abadi, keluar. Pikiran Xiaoyan bergerak, dan dia segera memanggil tubuh abadi yang telah terintegrasi ke dalam tubuhnya. Bang bang bang. Energi emas perlahan membungkus seluruh tubuh Xiaoyan. Pada saat itu, raksasa energi emas besar perlahan muncul di sekitar tubuh Xiaoyan. Dengan munculnya tubuh abadi, Xiaoyan merasa bahwa setiap sel di tubuhnya dilindungi oleh kekuatan abadi emas. Kekuatan abadi ini tidak bisa dihancurkan seolah-olah keberadaan abadi itu ada. Kekuatan keabadian menyerbu setiap sel dan setiap potongan daging dan darah di tubuh Xiaoyan, membuat Xiaoyan merasa bahwa tidak hanya kekuatannya yang meroket, tetapi kekuatan pertahanan tubuhnya juga meningkat pesat. Tubuh abadi ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan melihat raksasa besar di luar tubuhnya, dan tidak bisa tidak memujinya dengan puas. Tubuh abadi yang menakutkan ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik sempurna Do Emperor Bintang 6 akan sulit dikalahkan dengan satu pukulan. Apakah tubuh seorang kaisar yang bertarung? Hampir banyak kultivasi Doudi telah melupakan tubuh Doudi, dan sangat sedikit orang yang masih menggunakannya. Aku tidak melakukannya. Dengan tubuh kaisar petarung yang mengerikan, aku takut di antara rekan-rekannya, Xiao Yan juga mencari musuh. Tubuh Xinyan menatap Xiao Yan dengan lemah, yang diselimuti sinar cahaya, mendeteksinya. Apa? Bagaimana bisa Doudi Zi ini memiliki bau yang aku kenal? Apakah ada jejak api suci? Xiao Yan ini sepertinya tidak sesederhana itu. Saat berikutnya, Xinyan tiba-tiba merasakan sesuatu dari tubuh abadi, dan berkata dengan waspada. Sudah waktunya. Setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini, dia hanya menenangkan diri dan memadatkan seluruh kekuatan tubuh Xinyan dan Long Yi menjadi dua kelompok cahaya energi, yang perlahan melayang di depan Xiao Yan. Kekuatan keduanya, jika mereka berurusan dengan Gorevian Left Guard sekarang, masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung, tapi sepertinya tidak cukup melawan Gorevian ini. Sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat. Saat berikutnya, kekuatan api aneh di tubuh Xiao Yan langsung muncul gelombang pada saat itu. Tiga kelompok sinar energi dengan energi berbeda muncul di depan Xiao Yan.
Manusia, kamu telah ditanami energi emas iblis darah, bahkan jika aku tidak membunuhmu sekarang, kamu akan berasimilasi dengan energi emas iblis darahku di masa depan. Jadi, bagaimana kalau menyerah padaku? Suara yang agak aneh datang dari energi hitam ilusi Gorevian. Jelas sekali, meskipun Gorevian ini hanya klon, dia cukup pandai merayu hati orang dan menundukkan bawahannya. Godaan seperti itu jelas karena iblis darah membuat klon energi merasakan kekuatan mengerikan di tubuh Xiaoyan. Meskipun tidak perlu ditakuti, tetapi jika bibit tingkat ini tunduk pada klan Gorevian mereka, dan mengolahnya dengan baik di masa depan, mereka pasti akan menjadi pusat kekuatan yang melampaui penjaga kiri Gorevian. Inilah niat klon energi Gorevian yang enggan melakukannya. Menyerahkan padamu. Aku akan mempertimbangkannya. Xiaoyan tiba-tiba tertawa. Hahaha. Ayo, tunduk pada pelukan para Gorevianku, dan mari berburu makhluk hidup bersama. Suara menakutkan dan menakutkan Gorevian bergema di seluruh kehampaan yang hancur. Namun, dibandingkan ras alienmu, aku masih lebih memilih kita di sini. Jadi, pergilah ke neraka. Senyum Xiaoyan berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ledakan kegilaan. Pergi. Dengan dorongan penuh telapak tangan, ketiga kelompok kekuatan itu langsung bergabung, dan gelombang destruktif perlahan muncul. Susu. Di hadapan serangan yang begitu mengerikan, sosok Gorevian, yang dikelilingi oleh energi hitam, langsung berguncang, dan kemudian kekuatan dewa langsung muncul. Hanya saja dengan pertarungan antara keduanya, 9 suku besar dari klan Medusa juga ditemukan, dan bahkan di kuil Medusa yang sunyi, ada beberapa suara yang tidak nyaman.